Nah, ini adalah pohon anggur yang sebelahnya terkena sinar matahari secara langsung dan yang sebelah sini itu tidak terkena sinar matahari secara langsung atau hanya terkena pantulan dari sinar matahari. Nah, tapi untuk dari segi pertumbuhan dan buah dia bisa matang dan tumbuh dengan sempurna saja. Nah, ini karena ini sebelah di situ terkena sinar matahari secara langsung itu. Nah, perbedaannya hanya di warnanya saja. Nah, warnanya ini agak kurang merah pekat. Nah, sedangkan yang terkena sinar matahari secara langsung itu dia warnanya merah pekat dan matangnya agak lebih cepat. Nah, itu saja mungkin. Tapi untuk buah dan calon-calon bunga ini semuanya sama, itu sama saja, hanya saja perbedaan dari corak warna dan pematangan mungkin agak sedikit lebih lama karena hanya terkena cahaya atau pantulan, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, dan pohon anggur ini dulunya kita lakukan pembatasan setelah dia mengeluarkan bunga ya. Kita lakukan pemotongan di sini. Nah, dan dia pecah kembali membawa bunga ini. Nah, ini bunganya sangat bagus, dia bercabang dan di atasnya juga dia bercabang, ini sangat bagus. Nah, jadi apakah bisa buah anggur ini manis sedangkan dia juga membawa bunga-bunga yang baru? Nah, tentu saja bisa ya, karena ini hanya menyerap nutrisi dari pembesaran buah, sedangkan ini sudah menyerap nutrisi untuk memaniskan buah. Nah, jadi kita harus memberikan POC atau NPK 1616 untuk ini. Nah, sedangkan untuk ini kita hanya perlu memberikan kalsium atau sejenisnya untuk menjaga beri ini tidak rak atau pecah. Dan untuk daun ini sudah cukup untuk membuat ini manis karena daunnya ini sudah cukup banyak. Mari kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 daun. Nah, 15 daun ini sangat cukup untuk membuat buah ini manis. Nah, dan ini sudah pernah kita icip, tentunya manis ya, walaupun aroma khas Jupiternya belum dapat, tapi ini sudah manis. Nah, dan ini juga membawa bunga satu dompol. Nah, dan ini hal yang sama juga kita lakukan pembatasan dulunya di daerah sini ya dulu, dan dia kembali pecah, ini membawa satu dompol, ini juga membawa satu dompol gitu. Nah, ini lumayan bagus tuh, dan ini juga satu dompol. Nah, berarti dalam satu tersier ini ditotalkan dia membawa satu dompol buah dan 3 dompol yang berukuran beri. Nah, ini. Nah, dan ini. Nah, dan apabila di beri anggur seperti ini kita temukan ada yang putih-putih semacam jaring atau apa, nah itu adalah laba-laba yang mau bersarang di beri anggur. Nah, itu harus segera kita lakukan penyemprotan insektisida atau fungi dan insektisida, karena kalau kita biarkan ini akan ditariknya seperti itu, dibentuknya kerucut karena dia membentuk sarang. Nah, jadi perbedaannya tadi sudah jelas ya, di ukuran warna saja, dan untuk pertumbuhan dia tetap saja tumbuh dengan bagus. Nah, ini. Nah, itu. Nah, mungkin penasaran kawan-kawan ya. Nah, mari kita ke sebelah dulu, kita lihat apakah perbedaannya itu kelihatan signifikan atau tidak. Nah, ini kita lihat. Nah, sudah kelihatan kan satu sekilasan dari warnanya, dari coraknya ini sudah kelihatan merah pekat atau merah tua. Nah, ini tuh, sedangkan yang tadi itu hanya merah kayak orange. Nah, jadi sudah kelihatan ya
karena dia ini terkena sinar matahari secara langsung. Nah itu tuh, dan ini juga, nah sudah mulai kelihatan hitam pekatnya, merah pekatnya. Nah dan bunga-bunganya ini atau berinya ini ukurannya sudah lumayan bagus-bagus ya. Itu tuh tuh, alhamdulillah ini berinya sudah selesai dari masa-masa kritis ya, karena kalau sudah berbentuk seperti ini itu insya Allah sudah aman kita lakukan pemupukan dan penyemprotan fungi dan insektisida. Nah kalau ragu yang seperti ini kita bisa menunggu lagi yang seperti ini. Nah yang seperti ini baru kita lakukan penyemprotan fungi dan insektisida. Ini sudah sangat aman kita lakukan pemupukan fungi dan insektisida. Nah jadi perbedaannya tadi hanya di warna buah dan mungkin pematangan dari buah anggurnya ini lebih cepat yang terkena sinar matahari secara langsung seperti ini. Nah ini terkena sinar matahari secara langsung. Nah jadi mungkin perbedaannya itu saja. Dan ini adalah sistem para-para ya, ini sistem tulang ikan. Nah ini hanya saya tanam di samping rumah atau di sela-sela rumah, tapi dia bisa menghasilkan buah yang begitu banyak dan bagus. Itu ini hanya kita gunakan pemupukan air lindi dan NPK 1616 1 bulan 1 kali. Nah, dia bisa menghasilkan bunga dan buah yang bagus seperti ini, dan pohonnya pun bagus ini dalam keadaan sehat, dan bunga-bunganya juga dalam keadaan bagus, atau berinya juga dalam keadaan sehat. Nah jadi untuk menanam anggur ini ya, kalau bisa itu terkena sinar matahari secara langsung semua itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kekurangan matahari misal seperti ini kan, nah ini pohonnya itu full terkena matahari dari jam 9 pagi sampai sore. Nah, jadi ini yang tidak terkena matahari hanya daun-daunnya ini. Nah tapi untuk pencahayaan dari matahari ini terkena, cuman tidak terkena secara langsung saja. Kalau untuk cahaya atau pantulan ini terkena saja. Nah berbeda dengan yang di situ itu terkena sinar matahari secara langsung. Nah jadi buahnya pun bagus dan buahnya pun di situ banyak. Nah itu. Nah mungkin itu saja perbedaannya. Nah apabila ada salah dalam perkataan di sini saya mohon maaf ya. Nah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.